الملائكة المقربين وصن غزل زمان وأمير من زمان وصن بعد في دائرة بنيماس مع حضرة أبينا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وسلسلتنا وذرياتنا وصن أهل كبر منهم ثم حضرة جميع أستاذنا ومشايخنا وصن شهيد سلسلة أصل مجساري معنا وشهيد شمالي ولمن مشاهد شمسان جميع وشهيد شيخ أحمد صاحب الدين بن سري بليتار وشهيد ستوفيق لكن بن سري جبر وشهيد سفر زيافك ربيع يوكياكارتا وشهيد شهر يوسف الربوع بنيماس معلوم صن مؤلف هذا الكتاب شيخ طهير بن صالح الجزائري مشايخ ومشمل المنتهى وعلى سلسلة وذريات رضي الله عنهم ونفعنا الله بهم ومن بركاتهم وسررهم ونورهم وعلم من قضايا حاجاتنا وحاجاتكم من هذه الدنيا والآخرة وجميع المهدر السلام على بنيماس رضي الله عنهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmaning Allah. Ar-Rahmani sifatnya Allah, Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim turut zat kang welas asih ing akhirat Allah. Alhamdulillah utawi sekabehaning puji kang patang perkara. Alhamdulillah utawi sekabehaning puji kang patang perkara iku lillahi tetep keduaning Allah. Wa shallalan utawi tambah rahmat takdim. Wa sallallahu lan utawi tambah rahmat taktime Allah. Iku ala sayyidina Muhammad, iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendoro kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Miturut Imam Nawawi, ali Muhammad niku enten kalih. Setunggal niku nggih keluargane bermakna dzurriyyah. Itrah niku nggih anak turun. Kaping kalih ali niku enten sing sedaya umat Islam. Lah itrah utawa keturunan Kanjeng Nabi niku nggih mboten namung sing ngaku Habib niku mboten. Sebab saderenge bumi-bumi yang sebutan-sebutan ngoten zaman minhah niku para Alawiyin niku sampun teng Nusantara. Bukan dalam rangka berdagang atau teng sejarah-sejarah niku. Nggih memang murni dalam rangka satu menyingkir, kedua memang menyebarkan dakwah Islam. Teng Banyumas punika ingkang disebaraken kalian Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi Maghrib niku nggih Maroko. Maroko niku seniki nggih Maulana Abdullah Faqih gadah adik perguruan terus singan niku ceritane kan mabur saking Gunung Slamet niku. Teng Dawan itu ratusan tahun yang lalu. Zaman Sriwijaya. Zaman Borobudur dibangun Islam. Dinasti Sanjaya niku. Mangsane dinasti Sanjaya niku tawuran kalian dinasti Sayenendra. Gadah adik tingkat, adik pondokan niku Mbah Jambu Karang. Syekh Maulana Abdurrahman Al-Qadri niku. Ku adik tingkate. Terus Syekh Maulana Maghribi nggih dakwah teng Jogja teng Belimbing. Mangan petilasane kathah terus balik teng Maroko. Enten sing pendapat sing dawuh nek niku ninggal di Indonesia. Enten sing yang paling muktamad niku Syekh Maulana Maghribi sedane niku yang paling dipegang oleh kebanyakan ulama niku ninggal di Sulawesi. Itu termasuk dinasti awal jauh sebelum Wali Songo. Wali Songo niku kan pun zaman akhir Mojopahit.
Jadi nasi Sailendra itu makin masih merapi meletus, masih harus ada kerajaan dari Mataram kuno, Mataram Hindu, turun lagi ke kerajaan Kanjuruhan. Raja yang terkenal itu Raja Gajayana. Nanti dari kerajaan Kanjuruhan, Gunung Kelut napa nggih? Sanes Gunung Kelut ledak geser malih ngaler dados kerajaan Singasari. Nah, Singasari dadi kerajaan Mojopahit dadi kerajaan Demak. Pajang Mataram Islam. Niku urutan. Wa alihi keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Syaraté sahabat niku kalih. Setunggal niku nggih Islam kaping kalih nate kepanggih kalih Kanjeng Nabi senajan sepisan, senajan sedela. Islam terus tahu kepanggih Kanjeng Nabi. Wa sallama lan rupa keselamatan. Wa batulan anapun sawise bismillah alhamdulillah. Fa hadhihi mengkau tawi ikilah kitab. Iku risalatun suwiji risalah. Mustamilatun kang mengku yang mengandung mustamilatun kang mengku apa risalah alal mas'alati ing atase pira-pira permasalahan al muhimmati kang penting kang wigati fi ilmil kalami ing dalem nerangake ilmu kalam. Ilmu kalam niku ilmu tauhid. Nama ilmu kalam itu ada beberapa. Disebut ilmu kalam. Ada yang menyatakan sebagai ilmu tauhid, ada yang menyatakan itu sebagai ilmu iman, ada yang menyatakan itu ilmu akidah, bisa. Terus ada yang mengatakan itu ilmu usuluddin, bisa. Enten sing mengatakan itu ilmu teologi, misalnya. Selain ilmu kalam. Koribatu kan merkake, kan ngeparekake. Utawa koribatu kan gampangake ya bisa. Sopo al qoribatul makhadhi kang gampangake pengalape lil afham marang pira-pira pemahaman. Wa ja'altuha wa ja'altu lan dadekake sapa itu wa ja'altu lan wis dadekake sapa itu ha ing risalah dadekake ala tariqis suali ing atase metode utawa dalan utawa cara pitakonan wal jawab lan jawaban. Dibuat metode tanya jawab. Niki pertanyaan tanya jawab yang paling sering dan paling mendasar yang sering terjadi di tengah-tengah umat. Watasahaltu lan wis gampangake sapa ingsun. Watasahalan wis gampangake tu ingsun. Watasahaltu lan wis gampangake sapa ingsun gampangake fi ibaratiha ing dalem nerangake ibarate risalah. Tashilan krana gampangake. Tashilan krono gampangake litolabi marang pira-pira santri. Al muqaddimatu utawi iki iku pembukaan. Watastamilu lan mengku apa pembukaan apa muqaddimah mengku ala arba'i masaila ing atase papat pira-pira permasalahan. Sin soal ma iku apa maknal aqidatil islamiyati utawi maknane akidah Islamiyah. Jim jawab al aqidatu utawi kang aran akidah al islamiyatu al aqidatu utawi kang aran akidah al islamiyatu kang bangsa Islam. Ya utawi al aqidatu islamiyatu iku al umuru pira-pira perkara allati ya perkara ya'taqiduha kang nekotake ha ing perkara sapa ahlul islami umat Islam
Ai tegese yazimuna apa jenenge padha nekotake utawa padha netepake ayat tegese yazimuna padha netepake sapa muslim bisihatiha kelawan sehate akidah. Akidah niku napa? Akidah niku keyakinan. Seniki teng lapangan hari niki perkara medsos. Banyak orang yang hafid Quran. Bahkan banyak orang yang ahli fikih. Itu nggih imane goyah. Iman niku nggih bangsa tauhid itu nggih bangsa akidah, bangsa keyakinan. Walaupun hukumnya begitu, karena keyakinannya bergeser, maka dia mencari hukum yang paling ringan untuk dirinya dan berat untuk orang lain. Padahal konsepnya tentang fikihan betul kebalikannya. Berat untuk diri sendiri, ringan untuk orang lain. Sumama diminta untuk bertanya masalah hukum. Nah, banyak juga orang-orang hafid itu yang kemudian baru dicuci dengan misalnya pemahaman kita tinggal di bumi Allah, maka kita wajib menggunakan hukum Allah. Kalau tidak mau menggunakan hukum Allah, jangan tinggal di bumi Allah. Ngoten-ngoten itu cucian otak, brain crock, otak buaya kita, otak pertahanan yang mendasar di kepala kita. Marilah kita kembali kepada Quran dan hadis. Itu kan nuduh orang minggat dari Quran dan hadis. Mboten purun kembali kepada Quran dan hadis. Lah kenapa nggak mau kembali kepada Quran dan hadis? Ya nggak pernah pergi. Kenapa harus kembali? Saya tidak pernah pergi. Kenapa saya harus kembali? Nah, ada lagi hijrah. Wong duwe dosa malah hijrah. Hijrah itu minggat. Cuci tangan, kabur, ganti baju, pindah tempat, ganti baju buat nama baru. Yang namanya misalnya Suto jadi Abu. Itu hijrah konsep. Pindah. Padahal dalam Islam ketika dalam tauhid anggar kau nglakoni salah, kowe kudune balik, naba. Balik, tobat, naba itu atau tobat itu gimana? Di dalam kitab-kitab tasawuf terangkan itu kembali. Jadi anggar kau duwe salah kayak ngapa, dadi wong ora enak. Anggar kepengin dadi wong apik, kudune tobat, itu malah minggat hijrah lunga. Atau marilah kita kembali kepada Quran dan hadis. Dalam Islam kita di pesantren ini diajarkan oleh guru kita belajar para guru-guru terus sampai tabiin, sampai sahabat, sampai nabi itu sanadnya tegak lurus. Itu kita nggak pernah diajarkan untuk kembali kepada Quran dan hadis. Kita diajarkan apa? Berangkat dari Quran dan hadis. Karena kita harus berangkat dari Quran dan hadis, kita butuh ilmu, nahwu, sharaf, tafsir, bayan, ma'ani, tauhid. Jadi mari kita berangkat dari Quran dan hadis, bukan malah kembali kayak kau duwe sangu bayar balik. Kon nafsir alif lam mim be alif lam ra al mari. Alif lam mim alama. Orang bisa baca, orang tahu ibaratnya turutan be ora kata. Nah, gimana mau kembali kamu enggak punya ilmunya? Maunya kita berangkat, cara berangkat gimana? Penuhi dirimu dengan ilmu-ilmu alam. Nah, niki makna akidah Islam. Sin soal maiku apa makna Islami utawi maknane agama Islam. Islam niku pasrah, tapi krana enten alif lam ma'rifat terus agama Islam. Jim jawabnya agama Islam, pemahaman agama Islam versi tauhid, versi akidah. Al Islamu tawi kang aran Islam, huwa ya Islam iku al iqraru ngakoni bil lisani kerawan lisan wa tasdiqu bil qalbi lan benerake kelawan hati bi anna jami'ama kelawan sak temene sekabehane pira-pira perkara bi anna jami'ama kelawan sak temene sekabehane perkara silai maja akan teko apa mah ja akan teko bihi kelawan ma teko nabiyuna
Sapa nabiyuna nabi kita Muhammadun nyatane Kanjeng Nabi Muhammad. Kita meyakini semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu mugi paring rahmat hatim sinten Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wasallam lan rupa keselamatan iku hakun benar. Enggak ada ragu. Apa yang datang dari Rasulullah kita benarkan. Enggak usah ragu. Enggak usah ragu. Senajan kok mboten nyandak teke. Wa sidqun lan tegese ya beneran. Sin soal artinya kalau Islam itu ya kamu membenarkan apa saja yang diajarkan, apa saja yang diulangkan, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu Islam. Wong sing pasrah. Pasrah niku muslim niku kan artinya wong sing pasrah. Muslim niku artinya wis wong gawa keselamatan. Sin soal maiku apa arkanul aqidatil islamiyati. Maiku apa arkanul aqidati utawi pira-pira rukune akidah al-islamiyati kang bangsa Islam. Ai teke asaswa utawi dasare akidah Islamiyah. Jim jawab arkanul aqidatil islamiyati utawi pira-pira rukune akidah Islamiyah. Iku sittatu asya'a. Ono 6 pira-pira perkara. Wa hiya lan utawi 6 iku al imanu billahi. Nyuwi iku nyakini ngimanake utawa nyewijiake. Iku al imanu iman billahi kelawan Allah taala halimah luhur Gusti Allah. Allah itu asalnya dari al dan ilahun. Al niku ma'rifat, ilahun itu Tuhan. Jadi kalau cuma ilah itu berarti masih nakirah. Masih hantu Tuhan, bisa Tuhan, bisa hantu. Tapi nabi al nggak hanya ilah tapi Allah, al plus ilahu. Makanya nggak pernah Allahun, nggak ada Allahin, Allahan nggak ada. Allahu, Allahi. Artinya apa? Allah itu adalah Tuhan yang tertentu, Tuhan yang terdefinisi, Tuhan yang dengan karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu, ciri-ciri Tuhan atau karakternya Tuhan atau pertandanya dia itu Tuhan apa? Nggih sifat-sifatnya, ciri-ciri Tuhan. Yang oleh para ulama itu kan ada 20 sifat. Nah, itu 20 sifat nantinya kita bahas di belakang, bukan berarti kita mengecilkan Allah. Itu minimal standar minimal Tuhan itu standar minimal Tuhan, wujud kita bangun. Artinya ciri-ciri Tuhan. Karena kita tidak mungkin melihat, mendengar, merasakan juga nanti masih banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu ketika merasakan. Tapi ketika sudah masuk ilmu kita, Allah tuh wujud adanya berarti kita nggak perlu meraba-raba lagi Tuhan ada tidak, adanya Tuhan menyebar atau ngumpul, gumpal atau meluber. Nanti kan ada pemahaman-pemahaman sempalan di dalam Islam. Maka kita mempelajari akidah ini penting. Ya utawi akidah Islamnya iku al-imanu ngimanake billahi kelawan Allah taala halimahul luhur sinten Gusti Allah. Wal imanu lan iman bi malaikatihi kelawan pira-pira malaikate Allah. Malaikat itu adalah makhluk suci. Nanti akan kita bahas di belakang. Ada malaikat itu jumlahnya yang tidak terhingga. Ada yang malaikat wajib diketahui, ada malaikat yang tidak wajib diketahui. Nanti Abdul Wahid kan bias terus katakan maka yang namanya angel-angel ada kastotoyin, ahtin, ada yang sudah masyhur, ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan sebagainya. Wal imanu lan iman bi kutubihi kelawan piro-piro kitab Allah. Iki sing kula wingi geger nih. Salah satu kitab suci itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Barang siapa yang membolehkan maka dicabut status kesukuannya. Itu luar biasa sebenarnya. Jadi politisasi agama di negara kita itu sudah naudzubillah. Tapi sih syukur kita masih bersyukur negara kita aman beda dengan Timur Tengah itu sampai pecah perang. Tapi nek mboten sabar
Kalau pemimpin-pemimpin kita itu pejabat-pejabat kita nggak diberi kesabaran, kalau kiai malah banget sabar, justru ngedem-ngedem kiai. Ya, para pejabat-pejabat itu naik pitam, semua diselesaikan dengan senjata sebagaimana dulu Orde Baru. Orde Baru dulu yang nggak setuju dengan negara, kamu ngomong subversif saja, ngomong kudeta, gulingkan presiden, besok kamu sudah dikarungi kan, dicari sama dulu itu apa di desa itu nama tentara desa itu. Bukan, ya Petrus itunya. Apa namanya? Babinsa. Zaman singen itu Babinsa dengan itu medeni. Dan rem dan dim bukan kenal. Karena le Babinsa kali koramil. Was. Ampun, kalau sudah dibawa itu hilang. Itu tahun 1983-an. Dan ribuan orang mati tanpa kuburan, tanpa kisah. Dikarungi. Biasanya membawa mobil hardtop. Nah, sedikit ini singen itu zaman kulo alit, awas penculik mobilnya hardtop, gambarnya gunting, ngabisin Petrus ini intel-intel ini. Sedikit kan APV gitu, mobil yang identik dengan culik APV. Nah, sifatul arti mau. Oh niku mau dereng deh. Wal iman ulan iman birusulihi kelawan piro-piro utusannya Allah. Utusan itu kata, makanya enten utusan sing bangsa nabi, enten utusan sing bangsa rasul. Nek rasul mesti nabi, nek nabi mboten mesti rasul. Nanti akan kita kupas apa bedanya nabi dengan rasul. Beda dengan pemahaman kalian di SD dulu, nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Itu pemahaman yang menurut saya kok ya kurang pas. Nabi itu kan orang membawa berita nggak pakai dewek sih ngapa? Pembawa berita itu dipajang menyampaikan berita. Namanya pembawa berita. Oleh berita nggak pakai dewek jenenge pembawa berita. Jenenge intel. Oleh berita nggak pakai dewek. Nah nanti kita tafsir. Jumlah nabi ada 124.000 nabi. Kalau rasul itu ada 313. Wal imanu lan iman biyaumil akhiri marang dino akhir, hari kiamat kubro, pecahnya alam semesta. Niku kiamat itu mesti. Dan kita adalah umat akhir zaman. Setelah kita sudah tidak ada nabi dan pengangkatan nabi. Setelah kita tidak ada pengangkatan rasul, setelah kita ini yang ada adalah hari kiamat. Dan hari kiamat ini beja-bejane wong sing gelem sinau agama. Kalian ini orang-orang generasi terbaik kan. Generasi terbaik zaman ini, paling terbaik dari sekabupaten, sekecamatan, sedesa. Ini senggelem sinau, kerak-kerak akhir zaman sehingga selamat orang geseng ya kan. Senajan ya mungkin kayak ini gampang pilek ya kan, kering-kering. Ya. Tapi ya ngedeng bae ngaji bae jamaah. Kalian tuh orang-orang yang terpilih kalian ini. Sumama ya saya lek kalian ini calonnya penerus para nabi. Padahal kan elek ya, ringki elek, ina apes maning, gampang penyakitan. Ya, tapi kalian inilah pewaris para nabi. Jadi ya kudu bangga. Jadi santri kudu bangga. Di hadapan Allah derajat kalian itu paling tinggi derajat. Paling tinggi. Di sini nggak ada saya dari sini nih diantarkan sebanyak ini santri, nggak ada. Aku ngaji nggak boleh duit, nggak ada tuh ya. Ada yang gitu. Aku ngaji beda di dukun, nggak ada tuh ya. Aku ngaji beda di bupati, nggak ada. Tapi beda kalau kalian kuliah. Beda kalau kalian ikut ormas, ya, kuliah kalian bisa kebacakan jurusan apa? Mesin, paling orang tukang bengkel. Paling buka bengkel, buka apa? Yes, golongan niku lah, teknisi nopo. Sing mbak itu kuliah teng pundi farmasi, orang kecanang apotek. Sebenjing lulus teng pundi? Nggih teng apotek niku enten lilik kula. Jal Kang pondok, bocah pondokan. Lulus anu ngendi Kang? Yang ngimami masjid bae. Orang mungkin. Itu bukan sebuah profesi. Ya berarti ikhlas temenan mulai ngaji itu. Jan, ikhlas. Aku pokoknya mbuh. Penting aku ngaji. Ngesuk priwe mbuh. Apa jare sing ngecat lombok? Mbuh. Berarti di situ ikhlas.
Jadi ikhlas iku. Wal iman lan iman biqadari kelawan takdir. Takdir ini penting. Nanti kita akan kupas, akan kita bedakan mana takdir, mana nasib. Nah, nanti ada konsep yang disebut dengan apa namanya? Ahlussunnah wal Jamaah disebut dengan kasab. Kasab itu dari jutaan skenario yang ada pada diri kita. Kados kula ngeten, kula geser ke kiri bisa, ke kanan bisa, ke depan bisa, belakang bisa. Lompat salto ke belakang insyaallah tasih saged, lompat harimau ke depan kita tasih saged. Kenapa saya memilih di sini? Nah, apapun keputusan skenario yang sekarang sedang mengerubungi diri saya untuk melakukan apapun itu akan menimbulkan rentetan ke depannya nanti. Nah, apa yang saya ambil tetap duduk di sini, deres kitab, baca kitab, itu takdir yang saya ambil, kasab yang saya ambil. Yang setiap kasab atau takdir yang saya ambil di antara pilihan Tuhan terhadap skenario hidup saya, itu akan menimbulkan rentetan ke depannya. Yang rentetan kalau kamu sekarang positif, ya belakangnya positif, ke depannya positif. Kalau sekarang negatif, ya belakangnya pasti negatif. Jangan kamu pikir kamu misalnya senajan nyolong, misalnya nyolong ke pelem seblindi jambu air kayak seblindi be nyolong loh nggih. Cepis terus aman lah kasih berlen ora apa-apa. Entah ini Pak. Enggak akan alam semesta ini mekanisme tidak segratis itu. Maka sekecil apapun teguran ini, sekecil apapun dosa, kesalahan, mana balasannya? Secilik apapun kapikan, senajan langkah sing ngerti, mesti ana balasannya, mesti. Senajan kau ngerti, utawa orang ngerti balasannya Gusti Allah, tapi pasti ana. Maka jangan pernah kamu merasa aman dari Allah. Aku aman, gini zona bebas Allah, orang bisa, orang zona bebas Tuhan enggak ada. Nah, nanti takdir ini penting. Kenapa kita memahami supaya kita tidak gampang putus asa. Karena sing ngaji mempom dilalang esuk pinjut kegawa hawa nafsu milih bojo sing ganteng, ganteng putih kayak sapi ya. Ganteng putih, sugih, nikah pas pacaran wah iya bawa maring kiai sowan ngimami. Wis nikah ora sembayang bojone nangis. Baru kuwi bangkrut cekel polisi. Hawane pengen kendat bae. Nah, ini karena kalah kamu memilih takdir yang keliru. Karena kita bukan Jabariyah, kita juga bukan Qadariyah. Kamu punya hak pilih, maka kita nggak bisa ketika nanti masuk neraka kok nyalahan Allah. Nah, aku kan bener, aku tahu mata ini bojoku, mata ini. Loh, tapi kan aku mata ini atas izin Allah. Angger Allah izinnya mesti orang bakal mati kan gitu nggih. Iya bener pikiranmu bener. Permasalahan iya diizinna Allah, tapi kemauan ngapa dipateni aku sengit kok. Oke, pateni, mata ini dosa. Izin Allah, ya diizinna kalau nggak izin orang mungkin mati kebal pasti bojoku. Ora diizinkan Allah sih. Utawa pesone gue tiba-tiba lemes langsung bojone ora kena dipateni. Tapi orang nggih mati kok jret mati bojone. Berarti kan sing salah Allah. Ya nggak bisa. Nanti dulu. Benar itu atas izin Allah, tapi permasalahan itu tidak diridhoi Allah. Nah, nanti kalian akan belajar banyak perkara di dunia ini yang Allah mengizinkan tapi Allah nggak ridho. Aku kan maksiat, kalau Allah nggak mengizinkan badanku gembes, hutan gede, duitku hilang, orang bisa mendem, orang bisa mondok maring Baitur Raden. Manjat mari mana ndelengi apa jenenge gue kupu-kupu malam kan atas izin Allah, berarti Allah sing dosa kok enak, kok sing enak Gusti Allah sing disalah. Bener Allah itu mengizinkan tapi Allah nggak ridho gitu loh. Allah nggak ridho karena kenapa? Karena itu termasuk maksiat, karena itu kamu dosa, maka kamu sekarang masuk neraka. Tapi tenang, selama kamu masih nyekeli syahadat ya insya Allah isiana harapan. Walaupun berharapan tahun lebih, tapi ya isiana harapan. Niku ngawon nggih pembukaan nggih sama malih nggih. Penting ngaji tauhid itu penting, nggih dasaran keyakinan. Santri kok beti demit maring beti lah maring ngisi anu biasa lawang nutup dewek, kadang-kadang ana sing ngatus terbuka kosong. Lebih kayak gue kangkang urung tahu dijajar orang duit ya.
Medi demit enteng kecil. Sing medeni ora duwe duit, ora duwe batir. Nah, terus apa meneh tidak yang menakutkan dunia nyata ini kebanyakan orang. Orang bojo-bojo termasuk medeni. Terus wis lulus orang langkah sing gelem nganggo kerja, wah sing tersiksa uripe. Pulang malu, enggak pulang rindu. Orang apa-apa tirakatan, tenang baik. Kalau di pondok ini tirakatan kan orang keton. Lebih enten manfaatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah Binjing maling ngaji kula kapan? Nah, besok Kang ini siapa jenenge Kang siapa? Rosadi pernah saya kasih ini Nawawi. Dereng besok. Ini kan ya. Allahumma biqil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.